Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya, Bung Ropan. Kita bicara soal pemain yang akan dinaturalisasi. Siapa lagi kalau bukan Jai Ises, pemain berusia 23 tahun yang saat ini bermain di Serie B bersama klub Venezia. Ya, itu sudah sampai tahapnya di Kemenkumham. Salah satu exco PSSI sudah mengatakan posisinya ini. Dari Menpora bergeser sekarang diusulkan ke Kemenkumham. Ini sudah suatu langkah yang sangat bagus. Karena banyak juga teman-teman, para netizen, penggemar sepak bola tim nasional Indonesia terus bertanya, sudah sejauh mana Bung Ropan? Ya, soal Jai Ises. Kemudian siapa lagi pemainnya akan diambil untuk grade A ini? Terutama semua yang menyatakan di posisi lini serang. Artinya kita harus punya pemain depan. Di belakang sudah oke. Ya. Namun sekarang PSSI sedang fokus di Jai Ises dulu untuk menggolkan dia. Waktunya sudah sangat mepet. Sekarang di Oktober, nantinya dia diproyeksikan itu pada Januari, Februari, karena kita tim senior akan ikut di Piala Asia di Qatar. Ya, di antara 12 Januari sampai di 10 Februari. Nah, ini yang paling penting. Sehingga PSSI terus kebut, menggenjot habis agar dia bisa cepat. Kalau sekarang itu sudah sampai di Kemenkumham, nanti sebentar lagi diharapkan itu sudah sampai nantinya ke Sekretariat Negara. Akan ditinjau di sana, kemudian itu nggak lama prosesnya. Kalau ini terus fokus bagi PSSI, apalagi Ketua Umum Erick Thohir kan begitu menginginkan Jai ini prosesnya sangat harus cepat. Nah, kalau sudah sampai di Sekretariat Negara pasti Pak Erick akan pantau itu dan kemudian akan balik nantinya akan dilihat di DPR RI Komisi 3 dan Komisi 10 sebelum sampai ke sidang paripurna. Nah, disinilah kita lihat, biasanya di sini kan agak alot. Nah, tapi mudah-mudahan kalau di November sudah oke, ya cepat, itu bisa terjadi bahwa dia akan mendapatkan paspor dia, KTP dia, sudah bisa bermain bersama dengan tim nasional Indonesia. Nah, setelah sidang paripurna itu selesai, semua akan balik lagi, Presiden, ya Pak Jokowi akan tanda tangan, Kepres akan keluar. Setelah tanda tangan ini, saya pikir aman. Jai Ises harus datang, diambil sumpah. Nah, ambil sumpah ini sudah aman. Dengan proses selanjutnya ke tahap berikut adalah pengurusan untuk peralihan federasi. Jadi dari Belanda ke Indonesia, dari KNVB, ya PSSI-nya di sana ke PSSI. Nah, itu mungkin ya seminggu-seminggu kalau diurus dengan cepat, oke. Yang pasti di Januari dia sudah bisa terdaftar masuk di skuad Sintayong yang akan berangkat ke Qatar untuk melakoni Piala Asia untuk tim senior. Ini yang menjadi fokus. Tentunya tidak mengabaikan juga bahwa ada persiapan di posisi-posisi lain, terutama di garis depan. Karena saya sudah bicara di video saya sebelumnya, di konten saya sebelumnya juga, ada beberapa pemain yang sedang diincar. Ya, tentunya tidak akan sampai akan berhenti di Jai Ises. Karena Jai Ises kan seorang pemain bertahan. Nah, dia menjadi pelapis yang bagus. Saya pikir saat ini bagi Jordi Amat di belakang yang sudah dimakan usia, mumpun dia masih 23, ini pemain kelahiran 2 Juni tahun 2000 di Mierlo, Belanda. Dan kita pas bisa menempatkan dia. Jadi prospek dia, karir dia bersama dengan tim nasional Indonesia panjang. Kalau Jordi dengan 31 tahun saat ini kan sekarang Jordi lagi cedera. Ketika melakoni pertandingan di Liga Champions Asia melawan Batam United Thailand, dia memperkuat JDT dan dia tidak bisa bermain bersama dengan tim nasional Indonesia di fase pertama melawan Brunei Darussalam. Itu akan berlangsung pada 12 Oktober yang akan datang dari 2 leg yang akan dimainkan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi sekarang nggak usah takut kalau sudah ada Jai, udah resmi ya semakin kuat. Tidak ada Jordi, dia bisa main. Atau kalau dia ada bersama-sama dengan Jordi dan Elkan Bagot kan bermain dengan 3 back jadi kuat. Kita masih punya back pemain lokal, pemain Persija yang bagus, Rizky Ridho. Jadi di belakang itu saya pikir nggak ada masalah. Nah, ketika juga dibutuhkan seorang gelandang, Jai bisa bermain di gelandang, bisa didorong bermain sebagai gelandang bertahan, bisa menemani Mark Klok di sana, sehingga kita jadi kuat. Kalau Mark Klok dengan Jai bermain sebagai double pivot akan baik. Berdiri di depan Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Ini akan menjadi kekuatan utama. Kalau ini terjadi di Piala Asia, ini sangat kuat untuk barisan belakang kita. Tinggal bagaimana di depan. Kita harus punya solusi ini. Mudah-mudahan PSSI bersama dengan Pak Erick Thohir sudah menyiapkan sekarang ya siapa pemainnya akan dinaturalisasi untuk di lini serang. Ya, kita kan tidak tahu. Itu saya bilang dengan operasi sunyi senyap itu ya kita tidak tahu akan muncul. Sebelumnya kan digembar-gemborkan Mes Hilgers ya akan muncul. Ya, ketika mamanya sudah ada di Bali sudah digembor-gembor bahwa Mes Hilgers, tapi ternyata muncullah Jai Ises. Memang ini grade A yang sangat bagus. Bukan berarti Mes Hilgers tidak baik.
ya lebih bagus juga kalau Messi dari sini ada, semakin serba jadi kuat di belakang kita. Cuma kan terlalu menumpuk, terlalu banyak berjubel di belakang. Kita butuh sekarang gelandang serang, pemain depan. Nah, itu yang penting. Orang Mangun misalnya, ya, Ilyas Ashaf bisa tampil di sana. Ada Mauro Silstra mungkin bisa ini Million Manhoef. Tapi harus hati-hati. Karena pemain-pemain ini bisa dipanggil di tim nasional Belanda. Karena kita tahu terakhir itu bahkan Ryan Flamingo, yang juga seorang pemain belakang yang sedang digadang-gadang akan diambil. Ya, untuk bersama, kalau Ryan ada kan lebih kuat lagi di belakang. Pemain dari Sassuolo yang sementara ini dipinjamkan ke Eredivisie. Nah, mereka sudah dipanggil, sudah dilirik oleh tim junior U19, U21 Belanda. Sudah menempatkan nama mereka. Ya, Manhoef dan juga dengan Flamingo. Jadi ini yang harus diantisipasi juga oleh PSSI, jangan sampai mereka cepat ke sana, kita sulit bisa mendapatkan ini. Nah, kita akan lihat. Kalau Ryan Flamingo pun masih bisa diperdebatkan karena mungkin dia bukan kakek neneknya, karena sudah buyutnya. Ini apakah bisa masuk? Ya, di FIFA kan kita tahu bersama itu hanya sampai di hanya 2 generasi ke atas ya, yang bisa dilihat sampai di kakek nenek. Mungkin tidak dengan buyut. Nah, ini agak kesulitan juga bagi kita untuk bisa menaturalisasi Ryan Flamingo, tapi ya itu urusan belakangan nanti. Yang sekarang diproyeksikan yang fokus adalah Jai Isyes. Kalau kita sudah bisa mendapatkan ini, oke. Nah, di dalam biodata Jai Isyes itu dia sudah tidak lagi sebagai warga negara Belanda. Coba teman-teman cari lihat Jai Isyes. Dia sudah taruh di citizennya Indonesia. Padahal dia belum diambil sumpah, belum resmi. Tapi sudah Indonesia. Karena dia sudah bertemu dengan Erick Thohir. Nantinya juga dia akan datang pada saat pengambilan sumpah. Ini kan luar biasa. Artinya belum semua proses dilalui, tetapi dia sudah resmi menjadi warga negara yang sudah ditulis dari Indonesia. Baik sekali. Dia bisa bermain di 2 posisi dan kita sangat beruntung sekali ya, sekali lagi untuk bisa mendapatkan Jai Isyes. Ya, cepat sekali dia untuk bisa datang ke Indonesia, meyakinkan dengan tinggi badan 191. Ini bagus di belakang. Ini kita punya 3 menara kembar bahkan yang bagus. Elkan Bagot, ada Jai ini, dan Jordi Amat. Ini yang menjadi kekuatan kita. Sulit. Kalau untuk bermain di Asia Tenggara, saya pikir ini Thailand, Vietnam yang menjadi kekuatan saat ini, menjadi momok bagi kita akan berpikir untuk bisa menaklukkan 3 pemain ini. Bahkan kalau dia bermain sebagai gelandang bertahan, Rizky Ridho yang masuk di 3 back, ini tambah kuat. Semakin sulit untuk bisa menggetarkan gawang kita. Ada usulan-usulan lain selain pemain depan, penjaga gawang juga ya. Emil Audero lah, Cyrus Margono yang sedang sekarang diproses, sudah skim, sudah masuk untuk bisa menjadi, tapi belum sampai ke sana memang. Karena semuanya kan akan melihat dengan STY yang bisa mengusulkan. Tanpa STY mengusulkan akan sangat sulit. Nah, kalau Jai Isyes ini kan STY mau memang. Tapi semoga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang kita dambakan. Setelah Jai Isyes mungkin di depan, kita akan mendapatkan siapapun itu untuk ada di garis depan. Mungkin akan bermain, kalau tidak di Piala Asia, masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya di kualifikasi pra-Piala Dunia, ya, di grup F. Kita akan tunggu. Atau bahkan akan muncul penjaga gawang. Siapa tahu Emil akan bersedia. Atau Cyrus sudah selesai semua, dia akan dipanggil oleh STY. Karena kuncinya kan ada di STY. PSSI akan mengurus itu kalau STY ini sudah mengajukan namanya untuk dinaturalisasi. Nah, inilah kabar saya pikir yang bagus ya, buat teman-teman, bahwa Jai Isyes prosesnya sudah sampai ke Kemenkumham. Ya, dalam waktu dekat, kalau sudah sampai ke Sekretariat Negara, nantinya mungkin saja langsung dialihkan ke DPR RI untuk diurus di sana, di Komisi 3 dan Komisi 10 sampai ke sidang paripurna. Ya, kita tunggu. Kita berdoa bersama. Semoga proses naturalisasi Jai Isyes ini cepat, tepat pada waktunya. Siapa tahu di Desember sudah selesai, namanya sudah masuk, dikirim ke Piala Asia, dan kita akan menyaksikan Jai bermain bersama dengan tim nasional senior kita di Piala Asia. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Jangan lupa Anda terus mengikuti untuk di Robola, Spotify. Ya, karena saya juga ada di sana bersama dengan Bung Boy Noya. Ciao.